yang berbuat salah, yang menohok hati kita, yang melukai hati kita adalah orang-orang yang sangat kita sayangi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya senang wajah-wajah Anda ceria, lebih segeran sekarang daripada sebelum-sebelumnya. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah hidup di dalam hati kita, itulah yang membuat kita hidup. Saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang dengan rutin memberi like, komen, dan share video-video Bible Learning. Karena dengan 3 tindakan sederhana itu, channel YouTube ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Terima kasih Anda semua sudah terlibat dalam pewartaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya sangat berharap kepada Anda supaya Anda memiliki energi yang cukup untuk bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala rahmat kehidupan yang telah Tuhan berikan buat hidup kita masing-masing, termasuk juga kekuatan dan rahmat untuk bisa mengampuni, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kepahitan-kepahitan hidup, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Mari kita mohon rahmat itu di awal video ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengampuni, seperti Engkau sendiri mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin di TikTok saya menemukan sebuah ilustrasi yang bagus luar biasa. Katanya begini, hidup kita di mata orang lain, mau kita baik, mau kita nggak baik, selalu aja ada yang komentar. Hidup kita, mau kita terlibat peduli sama hidup orang lain, ataupun kita cuek bebek, ada aja orang-orang yang nyinyirin kita. Hidup kita, kita mau berprestasi setinggi langit, ataupun kita jatuh terpuruk, tetap aja ada yang ngomongin yang jelek-jelek tentang hidup kita. Nah, ilustrasi itu menggambarkan seperti kopi dan gula. Di depan saya ada 3 cangkir kopi. Semuanya belum digulain. Nah, kalau kopi tanpa gula, Anda pasti tahu rasanya pahit. Memang ada beberapa orang yang suka kopi pahit, tetapi lebih nikmat kalau pakai gula. Nah, hidup kita itu katanya seperti ini. Kalau kopi kita kasih gulanya cuman seujung sendok ini, kita masukin, kita aduk-aduk, lalu kita coba minum. Pahit, kurang gula. Lihat, yang disalahin adalah gulanya. Nah, kemudian kalau di sisi satu lagi, kalau gulanya kita kasih 5 sendok munjung seperti ini, lalu kita aduk, kita tambahin terus gulanya, kebanyakan gula, kita aduk, kita minum. Kemanisan, kebanyakan gula. Lihat saudara-saudara, lagi-lagi gulanya yang disalahin. Tetapi saudaraku, sebaliknya, kalau gulanya pas, misalnya kalau kopinya segini, gulanya 1,5, diaduk-aduk, lalu baru diminum. Kopinya enak. Perhatikan saudara-saudara, kebiasaan kita, si gula ini kalau kurang disalahin gulanya, kebanyakan disalahin gulanya, tapi kalau pas gulanya nggak pernah dipuji. Selalu yang dipuji adalah kopinya enak. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dari itu dalam hidup kita yang terpenting adalah relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita, Tuhan yang mengenal hati kita, Tuhan yang mengenal tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Omongan-omongan orang, coba tolong mulai dari sekarang disaring, pakai filter. Kalau omongan orang menambah semangat kita, menambah kekuatan iman kita, kita dengerin. Tapi kalau orang ngomongnya cuman asal jeblak aja, asal komen aja, asal nyalahin kita terus, kita harus pintar-pintar membuka telinga kita.
Mana omongan-omongan yang boleh masuk ke telinga kita, mana yang tidak boleh. Nah, saudara-saudaraku terkasih, fakta kehidupan yang seperti itu, seringkali kita itu seperti gula, serba salah romo. Sudah berbuat yang terbaik, masih aja ada kurangnya. Sudah berkorban sejadi-jadinya, sehabis-habisnya, masih aja dianggap kurang. Sudah mencoba untuk berbuat yang terbaik, dianggap berlebihan. Saudara-saudara, siapa yang relate dengan kisah gula ini? Banyak romo, karena banyak orang yang ternyata tidak senang dengan keberadaan kita, dengan kebaikan kita, dengan kasih kita, dengan pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang seperti ini, yang seringkali menimbulkan luka, yang seperti ini, yang seringkali menimbulkan trauma. Orang jadi males lagi, orang jadi marah, orang jadi kecewa, orang jadi gak mau lagi melayani, orang gak mau lagi peduli sama hidup orang lain. Karena apa? Karena komen-komen yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, saudara-saudara, kalau cuma sekali diomongin yang jelek-jelek, kita masih bisa menangkisnya 2 kali, 3 kali. Tapi kalau udah ribuan kali kita nggak pernah bener, lama-lama kita merasa kecewa dan marah. Nah, saudara-saudara, kalau sudah marah sama orang, apalagi sama orang yang kita percaya, sama orang yang seharusnya bisa mengenal diri kita, sama orang yang tahu dalam-dalamnya kita, kok tega-teganya dia memfitnah, kok tega-teganya dia ngomongin kita yang enggak-enggak, kayak nggak kenal aja, misalnya seperti itu. Kemarahan demi kemarahan yang tertumbuk-tumbuk makin lama akan membusuk, saudara-saudara. Ini yang harus disembuhkan, ini yang harus di-stop. Jangan sampai berkembang sedemikian liar sehingga menimbulkan sakit penyakit. Saudara-saudaraku yang terkasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 15 itu bagus luar biasa. Karena dikatakan begini, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oh, berarti setelah kita dibaptis, setelah kita menerima sakramen Krisma, setelah kita menerima Roh Kudus, kita diangkat sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, panggilan Aba adalah panggilan yang akrab dengan sosok ayah, dengan sosok Bapa. Maka kalau kita berani menyebut Allah sebagai Aba, artinya Allah adalah Bapa kesayangan kita. Demikian pun sebaliknya, kalau kita menyebut Allah sebagai Aba, berarti kita ini juga anak-anak kesayangan Allah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, pasti sebutan bukan sekedar di bibir saja. Sebutan bukan sekedar omongan saja. Kalau kita berani menyebut Allah sebagai Aba, sebagai Bapa, maka kita juga harus menyadari betul-betul apakah kita mewarisi kualitas seperti Bapa. Kan kita anaknya, kan kita ahli warisnya. Kalau disebut Bapa sebagai Bapa yang Maha Pengampun, Bapa yang bisa mengampuni, Bapa yang bisa diajak berdialog, Bapa yang mengerti segala lika-liku kehidupan manusia, lika-liku kehidupan kita, jatuh bangunnya kita, Bapa mengerti dan Bapa mengampuni anak-anaknya yang mau bertobat. Tetapi mengapa kita yang disebut anak-anak Allah ini, yang seharusnya mewarisi kemampuan, berkat dan rahmat untuk mengampuni, kenapa kita sulit mengampuni? Jangan-jangan kita anak tiri, jangan-jangan kita anak angkat, jangan-jangan kita selama ini cuma ngaku-ngaku aja. Saudara-saudaraku yang terkasih, rasa kecewa, kemarahan, kejengkelan yang sudah berlarut-larut, menumpuk-numpuk, tidak pernah diselesaikan, lama-lama akan mengubah diri kita sebagai monster. Bukan manusia lagi, tidak punya hati manusia. Lama-lama kita akan kehilangan kualitas dan kemampuan kita sebagai anak-anak Allah. Anda pasti ingat kisah Kain dan Habel, di mana Kain kecewa karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Kain kecewa dengan Allah. Kain iri hati dengan Habel, saudaranya sendiri. Karena Kain tidak memberikan yang terbaik kepada Allah.
sementara Habel memberikan yang terbaik kepada Allah. Hal itu berlangsung berlarut-larut, berhari-hari, bertahun-tahun. Ditumpuk-tumpuk rasa kebencian, kemarahan, iri hati, kekecewaan. Lama-lama Kain menjadi gelap mata. Dia membunuh Habel, saudaranya sendiri. Saudara-saudara, saya sangat berharap Anda juga pasti tidak mau dalam keadaan seperti itu. Kita lumpuh karena ketidakmampuan kita dalam mengampuni. Kita lumpuh oleh orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita lumpuh oleh orang-orang yang memfitnah kita, menginjak-injak harga diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin mereka sudah berbuat yang tidak baik dengan hidup kita di masa lalu kita. Jangan izinkan mereka merusak kehidupan kita hari ini dan juga merusak masa depan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka tidak heran dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami. Salah satu permohonan yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami adalah, ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara, pengampunan adalah kunci. Pengampunan adalah obat bagi hati yang pahit, bagi hati yang terluka, bagi hati yang sudah bernanah mendendam dengan rasa marah. Di sini Tuhan Yesus menyadari betul-betul kemarahan, kebencian, ketidakmampuan manusia untuk mengampuni akan semakin menjauhkan manusia dari Allah. Akan menutup hati manusia untuk menerima kasih Allah. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dalam kehidupan manusia, saudara-saudara, tidak jarang justru yang berbuat salah, yang menohok hati kita, yang melukai hati kita adalah orang-orang yang sangat kita sayangi. Betul apa betul? Bisa orang tua. Banyak orang bisa bikin anak, tetapi tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Banyak orang tua yang hanya bisa melukai anak-anaknya dengan kata-kata, sikap, dengan perbuatan, tingkah laku mereka. Tidak bisa mencontohkan yang baik kepada anak-anaknya. Tapi bisa juga ke sebaliknya. Justru yang paling melukai kita adalah anak-anak kita. Dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dengan kesalahan-kesalahan mereka yang terulang-ulang terus. Anak yang sudah dididik dengan baik. Anak yang didoakan terus-menerus. Anak yang disupport dengan berbagai macam kebutuhan yang mereka perlukan. Ketika sudah besar, mereka seolah-olah melupakan begitu saja didikan orang tua. Hanya bisa menyalah-nyalahi orang tua mereka. Dan juga banyak loh orang yang sakit hati dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya. Pasangan suami istri yang harusnya disatukan oleh Tuhan dalam cinta, bisa saling membahagiakan, saling menyempurnakan hidup mereka. Tetapi justru mereka itulah yang paling membawa Anda pada lembah yang paling dalam. Mereka inilah pengrusak yang paling besar, yang mengakibatkan luka yang sangat besar di hati kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kuncinya adalah pengampunan. Saya percaya setelah ini pasti ada yang nulis di kolom komen, Romo susah Romo nggak bisa Romo nggak mungkin Romo. Kami tahu itu betul, kami tahu itu benar, tetapi susah Romo. Saudara-saudara, kalau kita cuma ribut susah, nggak pernah mencoba, kita akan tidak pernah bisa mengampuni mereka. Mulai hari ini saudara-saudara, saya akan minta kepada Anda semua, coba berhentilah mencari alasan untuk membenci mereka. Stop di situ. Karena itu adalah racun dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang, coba pikirkan, coba hayati dan jalani aneka macam alasan-alasan kenapa aku harus mengampuni dia. Lalu juga saudara-saudaraku, ingatlah kebahagiaan kita bergantung pada diri kita sendiri. Jangan biarkan kebahagiaan kita bergantung pada orang-orang yang bisa jadi melukai diri kita. Hanya diri kita dengan Tuhan. Kita yang bisa memutuskan apakah aku mau mengampuni
orang yang bersalah kepadaku dengan kekuatan rahmat Tuhan tentunya. Mari saudara-saudaraku, di akhir video ini berserulah bersama-sama dengan saya. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Biarlah kekuatan pengampunan kami terima daripadamu. Engkau Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Pulihkanlah kehidupan kami, setelah kami berani mengampuni, mengambil keputusan untuk melangkah maju, meninggalkan kepahitan-kepahitan kami di masa lalu, dendam, iri hati, kecewa, dongkol, dan rasa marah. Tuhan Yesus, ampunilah mereka yang pernah melukai kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau yang mengampuni, bukan diri kami. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.